Amerika Serikat sedang mempersiapkan sanksi baru terhadap Rusia dan Iran karena pasokan drone, kata Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow. Meskipun Moskow menyangkal akuisisi drone Iran, pihak Amerika bermaksud mengangkat masalah ini di sela-sela sidang PBB. Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan kepada Izvestia bahwa mereka akan terus meningkatkan tekanan sanksi terhadap Republik Islam Iran. Namun demikian, Berlin mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara cerita drone dan kesepakatan nuklir Iran. Namun, para ahli yang diwawancarai oleh Izvestia percaya bahwa Washington akan menggunakan masalah drone untuk menekan Teheran dalam negosiasi kesepakatan nuklir. Tuduhan berujung sanksi. Laporan pengiriman drone Iran ke Federasi Rusia mulai muncul pada bulan Juli seperti yang disiarkan Washington Post. Publikasi tersebut, mengutip sumber-sumber intelijen Amerika, melaporkan bahwa Iran mengirimkan beberapa ratus pesawat tak berawak Shahid 191 dan Shahid 129 ke Rusia pada bulan Agustus. Menurut sumber, diduga drone-drone itu diangkut oleh pesawat kargo langsung dari Teheran ke Federasi Rusia. Pada pertengahan Oktober, surat kabar itu juga melaporkan bahwa Iran sedang mempersiapkan pengiriman tambahan drone kamikaze dan rudal permukaan ke permukaan Fatih 110 dan Zulfikar. Menurut artikel itu, ini adalah rudal balistik jarak pendek Iran yang mampu mencapai target pada jarak 300 dan 700 km. Untuk perdagangan senjata, Amerika Serikat sedang mempersiapkan sanksi baru terhadap Federasi Rusia dan Iran untuk mempersulit penjualan senjata Iran ke Rusia, kata Kedutaan Besar Amerika di Moskow kepada Izvestia. Dubes Amerika mencatat, Washington telah memperingatkan sejak Juli bahwa Iran berencana untuk menjual senjata ke Rusia, termasuk Huawei, untuk digunakan melawan Ukraina. Ada banyak bukti penggunaan Huawei Rusia terhadap target militer dan sipil di Ukraina. Kami sedang bersiap untuk secara aktif menegakkan semua sanksi Amerika atas perdagangan senjata dengan Rusia dan Iran, dan kami akan mempersulit Iran untuk menjual senjata ini ke Federasi Rusia. Kami juga akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra, termasuk di PBB, untuk mengatasi proliferasi senjata berbahaya Iran ke Rusia, kata Dubes Amerika itu. Apa sebenarnya sanksi ini? Kedutaan Besar Amerika tidak merinci. Sejauh ini, Amerika Serikat belum menjatuhkan sanksi terhadap Iran atau Federasi Rusia atas pasokan atau pembelian drone dan jenis senjata lainnya. Sarujuk dengan Prancis dan Inggris, Washington menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 sebagai pembenaran untuk kemungkinan tindakan pembatasan. Dokumen ini diabadikan dalam Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, JECPOA. Menurut resolusi tersebut, embargo ekspor dan impor senjata terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020. Amerika, meskipun menarik diri dari kesepakatan nuklir 2 tahun sebelumnya, mencoba memperpanjang larangan itu, tetapi Dewan Keamanan berpihak pada Iran dan mengkonfirmasi pencabutan pembatasan. Sekarang, diplomat Barat mengatakan bahwa embargo lain tetap berada di bawah kesepakatan nuklir, pada ekspor rudal dan teknologi terkait. Ini berlaku hingga Oktober 2023 dan melarang, selain rudal, penjualan dan pembelian sistem militer canggih dari Iran, termasuk Huawei. Justru karena pasokan drone dapat melanggar embargo senjata resolusi PBB, pada 21 Oktober Ukraina meminta organisasi dunia untuk menyelidiki masalah ini. Seruan itu didukung oleh Inggris, Prancis, dan Jerman. Iran mengutuk keras seruan ini ke PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani mengatakan bahwa Teheran menyangkal pasokan drone ke Moskow. Perwakilan tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia, berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari yang sama, menyebut laporan tentang drone palsu. Klaim yang tidak berdasar. Sekretaris Pers Presiden Federasi Rusia Dmitry Peskov sebelumnya menjelaskan bahwa Kremlin tidak tahu apa-apa tentang pembelian drone tempur dari Iran, dan menyebut publikasi Washington Post adalah salah satu materi informasi yang paling sering disiarkan. Tidak, kami tidak memiliki informasi seperti itu tentang penggunaan drone Iran. Peralatan Rusia yang digunakan, Anda tahu itu, dengan nama Rusia. Semua pertanyaan lain dapat ditujukan kepada Kementerian Pertahanan, kata Peskov.
Perwakilan resmi Kemenlu, Maria Zaharova, selama briefing pada 20 Oktober, mengatakan bahwa dia tidak melihat perlunya mengomentari klaim tertentu yang dibuat baik untuk kami maupun untuk Teheran, karena semua ini bukan apa-apa, lebih dari satu set kesimpulan yang tidak berdasar dan asumsi yang dibuat-buat. Perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia mengklarifikasi bahwa jenis UAV berikut digunakan di Ukraina, Orlan 10, Lancet, Panther, dan Grad 2. Grad 2 yang oleh pihak berwenang Ukraina disebut drone tempur jenis Shahid yang dibeli dari Iran. Menurut versi mereka, Federasi Rusia diduga membeli UAV ini, memodifikasinya, mengecat ulang, dan kemudian menggunakannya untuk serangan. Kementerian Luar Negeri Iran juga menyebut tuduhan ini tidak berdasar. Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian menekankan bahwa Republik Islam Iran tidak menyediakan dan tidak akan menyediakan senjata apapun untuk digunakan di Ukraina. Diskusi kosong. Direktur Pusat Studi Iran Modern Rajab Safarov, dalam sebuah wawancara dengan Izvestia, mengklarifikasi bahwa bahkan jika diskusi tentang drone sampai di PBB, itu tidak akan mengarah pada tindakan apapun oleh Dewan Keamanan, karena Rusia dan Cina tidak akan mendukung resolusi. Tetapi Amerika Serikat mungkin tidak mengajukan pemungutan suara terpisah, tetapi menggunakan mekanisme yang sudah termasuk dalam kesepakatan nuklir. Kemudian sanksi terhadap Iran akan berlaku secara otomatis, tanpa perlu pemungutan suara tambahan oleh Dewan Keamanan. Mekanisme respons serupa sudah dibahas oleh pemerintahan Donald Trump pada 2020 untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Namun demikian, Amerika Serikat tidak menggunakan itu. Drone Iran, jika pengirimannya dikonfirmasi, dapat menyebabkan perubahan dalam politik regional. Secara khusus, Israel, antagonis utama Iran di kawasan itu, kemungkinan akan mengubah status netralnya dan mulai memasok senjata ke Ukraina. Gagasan ini sudah dilakukan oleh Menteri Urusan Diaspora, Nachman Shay. Presiden dan pendiri Institut Israel untuk Kebijakan Luar Negeri Regional, MITFIM, Nimrod Goren mengatakan bahwa Israel akan membuat keputusan apakah akan menyediakan senjata atau tidak setelah pemilihan parlemen 1 November. Tidak ada konsensus di Uni Eropa tentang perlunya menjatuhkan sanksi skala besar terhadap Iran gegara kasus drone. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Josep Borrell mengatakan pada 18 Oktober bahwa Eropa akan mencari bukti nyata bahwa Rusia telah menggunakan drone Shahid 136 dalam beberapa pekan terakhir. Namun demikian, pada 22 Oktober, Uni Eropa memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap 3 individu Iran dan 1 badan hukum sehubungan dengan peran mereka dalam pengembangan dan pasokan kendaraan udara tak berawak yang diduga digunakan oleh Federasi Rusia di Ukraina. Meski Iran bakal dihujani oleh berbagai sanksi, tidak akan menjadi perubahan besar, karena negara itu telah hidup di bawah sanksi sejak 1979.